Wong awula ing ratu luweh pakewa. Om Saraswati Namastubhyam Warada Kama Rumpini Sidaramam Karisyani Sidir Bawantu Mesada. Om Anubadrah Kretawayantu Wiswata Adabdase Aparitase Udbidah Dewanayada Sadambil Pradeyasan Aprayuwa Raksitara Diwa-diwa. Sane meraga suci Hidaromo Pandita, sane banget wang yang titiang. Sane meraga suci para pemangku, mangku ketut sedana, para mangku Ketut Sudiarta, sareng mangku sareng sami. Bapak Ibu, para pembina, dosen dari Stah Santika Dharma Banyuwangi, Malang maupun dari Surabaya, adik-adik, anak-anakku sekalian, mahasiswa Stah Santika Dharma, baik yang mahasiswa baru maupun mahasiswa yang lama, terimalah sungkem pangan jali saya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Angayu bahagia, puji astung karange. Kita aturkan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, bahwa apa yang kita rencanakan sesuai dengan program kampus dapat kita jalankan. Meskipun di tengah segala keterbatasan yang ada, Astungkara kita masih bisa menjalankan. Ini semua karena adalah warunugraha dari Sang Hyang Widiwasa. Aham sarwasyo prabawa mata sawam prawartate iti mantam bajantema bodo bawa samanwita. Bahwa apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan, fisik maupun non fisik, jasmani maupun rohani, adalah karena kekuasaan Sang Hyang Widiwasa. Oleh karena itu kita senantiasa mengaturkan sembah bakti, puji astungkara, Om Awigena Mastu Namo Sidyam, Om Santi Santi ke hadapan Sang Hyang Widiwasa, sehingga apa yang kita kerjakan akan memberikan satu kedamaian, manfaat pada diri kita dan orang di sekitar kita. Nggih. Stonggara. Nggih. Adik-adik, ini lebih khusus kepada adik-adiknya dan mahasiswa yang baru. Untuk para dosen dan para pemangku bukan bermaksud untuk menggurui, nggih. Mengingatkan saja, karena kadang-kadang di tengah kesibukan kita, apalagi usianya sudah lanjut kayak saya gini, sering-sering lupa. Nih, kadang-kadang apakah sudah mandi apa belum, tadi pagi lali saya kadang-kadang. Nih, nggak ada adik, Astungkara, selamat datang di Stah Santika Dharma, tempat kalian untuk belajar meningkatkan kualitas diri. Nih. Tadi di awal acara disampaikan ini adalah acaranya peri manis. Ngerti nggak peri manis? Sudah peri manis. Peri itu kan kayak makhluk kasat mata yang cantik dan manis, double-double manisnya. Singkatannya peri manis itu pesan ringan selama 5 menit saja sebenarnya. Itu topik saya di PHDI Jawa Timur. Kalau di Facebook, kalau masih ada anggota saya, mungkin jadi teman saya di sana ada peri manis, di sana lebih pesan ringan sesama insan penghuni semesta. Jadi pesan ringan untuk semua isi semesta, jadi kita tidak membedakan. Siapapun yang membaca itu, saya berharap memberikan satu kedamaian pada dirinya sendiri sehingga memancarkan kedamaian bagi orang lain. Nah, salah satu agar kita bisa menciptakan kedamaian itu, kita harus memiliki apa? Pengetahuan, ya. Pengetahuan. Karena apa? Pengetahuan itu kalau di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 5 sloka 16 mengatakan pengetahuan itu bercahaya seperti matahari kok. Jenanenam tutaj ajnanam yasam nasinam atmanah tesam aditya wajnanam prakasayati tat param. Nanti buka Bhagavad Gita 5 sloka 16. Jenanenam tutaj ajnanam, pengetahuan itu akan menunjukkan atau melenyapkan ajnanam, ketidaktahuan kita. Yasam nasinam atmanah prakasayati tat param. Pengetahuan itu bercahaya seperti matahari yang menunjukkan tak param, kenyataan
Jadi kenyataan yang di alam semesta yang ada ini, baik, buruk, benar, salah, itu ketika kita memiliki pengetahuan, kita akan tahu. Seperti matahari menerangi bumi kita. Kalau siang ini kan matahari bercahaya, semua kelihatan ya. Wah, ternyata yang tadi malam kita ajak kumpul ngobrol itu, yang kita duga nggak kelihatan wajahnya, kita anggap dia nggak cantik, ternyata begitu siang lu ayo kan. Itulah pengetahuan itu membuat kita menjadi tahu tentang kenyataan yang ada. Salah satu untuk mendapatkan memiliki pengetahuan adalah dengan jalan apa? Kuliah, ya, belajar. Benar ini adik-adik masuk di Stasantika Dharma ini untuk mendapatkan pengetahuan khususnya tentang agama. Ya, pengetahuan tentang agama. Pengetahuan di dalam agama Hindu ada berapa, adik? Halo? Pengetahuan dalam agama Hindu ada berapa? Brahma Purana? Ada 2, yaitu Parawidya dan Aparawidya. Parawidya pengetahuan agama, pengetahuan rohani. Aparawidya pengetahuan tentang kehidupan sosial atau tentang jasmani kita. 2 pengetahuan itu harus dikuasai dengan seimbang, harus seimbang. Nah, oleh karena itu, adik-adik, anak-anakku yang sudah menguasai 2 pengetahuan ini, ayo, pengetahuan Parawidya menjadi landasan atau dasar untuk menjalankan pengetahuan Aparawidya. Ya, sehingga apa? Landasannya artinya adalah agama. Benar, salah, boleh, tidak boleh. Itu. Nah, adik-adik, anak-anakku sekalian, para dosen yang masih sempat mendengarkan, dalam kehidupan sehari-hari, untuk menciptakan suatu kehidupan yang harmonis dengan siapapun, itu kuncinya adalah pada manusianya, ya. Ya, pada manusia, ya. Nggak mungkin dong yang binatang yang ngatur, tapi manusia. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan dari semua ciptaannya. Ya. Risa kuehning sarwo buta, ikang dadiwang utamu juga ya. Nimi naning mangkana wenang ya tumulung awak nia saking sangsara, maka sadaning suba karma. Mangkana kota manikang dadiwang ike. Saras camu saya sloka 4. Jadi sungguh mulia kita diciptakan sebagai manusia, karena hanya manusia yang dapat mengetahui perbuatan baik atau buruk, benar atau salah. Oleh karena itu, ayo kita berbuat baik untuk menolong diri kita sendiri. Tumulung awak nih saking sangsara, menolong dirinya dari kesengsaraan dengan jalan berbuat baik. Sekali lagi, untuk menjadi orang yang baik, salah satu adalah dengan sekolah, belajar, ya. Tapi belajar, tadi saya ngobrol dengan Jero Mangku di jalan, sekolah yang sesungguhnya itu bukan sekolah dalam wujud fisik ini juga, tapi alam semesta ini sekolah yang sesungguhnya. Di alam semesta ini kita sekolah selama tentang kehidupan. Adik-adik kalau belajar kerendahan hati dari mana? Dari pohon padi, ya. Padi itu waktu masih belum ada isinya atau isinya masih sedikit, kan buahnya menjulang ke atas. Jadi begitu ada isi, makin mengisi, makin menunjuk. Jadi artinya nanti setelah adik-adik selesai sekolah di sini, ayo semakin rendah hati. Ayo semakin terus belajar meningkatkan kualitas diri. Jangan lulus dari sini nanti diketisin tirta sama pemangku yang pakai pakaian Jawa, kok nggak gelem. Aku lulusan Seta kok diketisin tirta. Takut pemangku lulusan mana? Jangan. Nggak, ya, yakin saya nggak begitu ya anak-anak, ya. Tetaplah rendah hati, ya. Tetap belajar, karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Ada lebihnya, ada kurangnya. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Doso apiasti gunung apiasti nirdoso naiwa jayate kardama daiwa padmanasanale dosanti kantekai. Slokantara sloka 79. Ada kurangnya, ada lebihnya. Nirdoso naiwa jayate, tidak ada manusia yang lahir sempurna. Mesti ono kurangnya. Pasti. Ya. Oleh karena itu, ayo
Kita terus belajar supaya apa? Adik-adik dan kita semua menjadi orang yang benar dan baik atau sadu jana. Nah, itulah yang ingin Bapak sampaikan ya, Pak. Harapan kita, saya sebagai pengelola Setah yang Sidoarjo berharap itu setelah lulus, ayo menjadi orang yang benar dan baik. Nih, tidak orang baik toh, karena baik itu bisa diawali dari ketidakbenaran juga bisa. Dengan mungkin memperoleh harta benda dengan cara tidak benar, kemudian menyumbang untuk pembangunan tempat suci dan lain sebagainya, dianggap orang baik, tapi dia melakukannya tidak benar. Boleh nanti lebih lanjut dibaca Saras Camucara Sloka 264. Jadi itu dilarang ya. Nah, sekarang bagaimana adik-adik aku supaya menjadi orang yang sadu jana, orang yang benar dan baik? Ya, tentu kita harus tahu Pak De, acuannya wong bener wong baik itu apa sih? Apakah saya sering WA koncoku tiap pagi mengucapkan Om Swastiastu kapanpun dimanapun kabeh? Apakah itu? Atau orang yang sering membantu memberikan kita pertolonganmu dalam bentuk uang, harta benda, dan apakah itu? Nah, apa yang dikatakan oleh sastra kita ciri-ciri orang yang benar dan baik? Di dalam kitab Slokantara Sloka 6 itu ciri-ciri orang yang, dalam Saras Camucara juga ada. Saya ngutip dari satu sumber Slokantara Sloka 6, dikatakan di sana, Yo darmo silo cita manaroso widya winira prano patapi swadara tustah paradara wajib natasya loko baya masti kincit. Baya masti kincit itu dia tidak akan takut di dunia ini. Loh, orang yang benar dan baik itu gitu. Dia tidak ada memiliki rasa takut karena orangnya sudah benar dan baik. Yang pertama adalah yo darmo. Loh. Orang baik, orang benar dan baik itu satu mengerti dengan dharma. Mengerti dengan dharma. Dharma itu apa sih? Kebenaran, hukum, jalan, tuntunan, arah, itu dharma. Mengerti dulu dengan kebenaran, sing bener itu sakjane ya apa sih? Tadi sudah adik-adik sudah sekolah, sudah memiliki pengetahuan sehingga tahu bener. Jangan sampai setelah sekolah tidak tahu dharma. Ngerti dengan dharma dulu kan. Tapi dharma yang bersifat paradharma. Paradharma itu dharma bersifat umum. Orang mengatakan benar, bukan hanya benar menurut kutok, tapi orang mengatakan benar. Apa acuan dharma dalam agama Hindu? Ada yang tahu sumber dharma? Sumber dharma dalam agama Hindu di dalam kitab Manu Semerti ada 2 Sloka 6. Itu ada 5 sumber dharma. Weda kile dharma mulan seperti cile catat undang acara raca iwa sadunam atmanastutir ewaca. Itu sumber kebenaran. Yang tertinggi sumber kebenaran adalah Weda. Weda itu ada berapa? 4. Enggak nyaut. Weda itu anak piro? Ada 4 apa? Rig Weda, Samaweda, Yajur Weda, Atharwa Weda. Sudah pernah lihat kitab Weda? Yang di sana, yang di sini. Tetapi Weda secara simbol memang benar kitab suci itu. Tapi Weda yang sesungguhnya adalah semua pengetahuan tentang hidup, kehidupan alam semesta, hidupmu mati, itu adalah Weda pengetahuan. Saya merinding tangan saya. Karena dalam Weda itu semua ada. Lihat Saras Camucara Sloka 1. Dia ada dalam kitab suci Weda, di tempat lainnya belum ada. Belum tentu ada. Artinya dalam kitab Hindu itu semua lengkap. Kalau mau lihat aturannya, buang air kecil, buang air besar, etika makan, itu baca kitab Manu Semerti. Di sana ada. Pipis itu ngadep kemana diizinkan, di mana tidak, itu diatur semua kok oleh Weda. Oh Pak Gede, saya nggak pernah lihat catur Weda. Ya apa saya tahu kebenaran Weda banyak. Lari kepada yang kedua, Semerti. Tadi itu Seruti kitab catur Weda. Sekarang lari kedua, Semerti. Semerti itu hukum Hindu. Semerti itu ada berapa? Wah, 5.
Semerti itu ada 20 kitab dibagi dalam 4 zaman. Jadi masing-masing zaman ada 5 kitab. Zaman Satya Yuga itu Manawa Dharma Sastra namanya. Oke. Zaman kedua apa? Adik-adik? Setelah Satya Yuga, Treta Yuga. Treta Yuga itu Gautama Dharma Sastra. Setelah Treta Yuga, Dwapara Yuga. Kitab apa Dwapara Yuga? Sangkelikita Dharma Sastra. Yang terakhir zaman Kali Yuga. Sip, 100 itu di sana. Kali Yuga siapa? Kitabnya Parasara Dharma Sastra. Itu acuannya. Kalau kitab Caturveda kita susah dapatnya, wis lari kepada kitab Manusemerti namanya ya. Yang terakhir zaman kali ini Parasara Dharma Sastra. Oh Pak Gede, aku masih nggak ketemu ya Dharma Sastra. Apa acuannya? Yang selanjutnya Sila. Sila itu apa? Perilaku atau petunjuk. Petunjuk orang suci, petunjuk guru, petunjuk orang tua. Kita nggak tahu, misalnya dia tanya, Pak Jeromangku, saya kalau cuntake boleh nggak sembahyang di pura? Itu bertanya kepada Jeromangku, itu sumber kebenaran karena kita nggak punya kitab, nggak ketemu dengan kitabnya misalnya. Pak Mangku boleh nggak saya ngambil uangnya ibu tapi ibu nggak tahu saya untuk punya, boleh enggak? Saya ngambil dari dompetnya ibu, mutil. Boleh enggak? Tanya ke Jeromangku, tanya ke orang tua, boleh enggak? Nah, enggak boleh itu katanya. Berarti itu harus diikutin karena itu sumber kebenaran. Oh, Jeromangku ini angel bolehi. Jeromangku sibuk. Orang di sana terus bulanin jarang ketemu. Apa yang selanjutnya adalah acara. Acara itu apa? Kebiasaan, tradisi atau budaya. Ayo dijalankan. Ayo, tapi menjalankannya jangan pada tampilannya saja, tapi pada nilainya ya. Nilai ajaran budaya itu ayo kita pertahankan, ayo kita lakukan. Anak-anak sekarang kalau zaman saya dulu, mungkin zaman Jeromangku juga, ada orang tua lewat itu mesti begini. Yun sewu, arek saiki piye nek ya? Ora wis ngene lah. Atau mungkin saya Pak, mungkin pelaksanaannya beda, caranya beda mungkin. Atau lewat WA, Pak, aku besok ini ngirim pesan bapaknya atau ibunya lewat WA. Ya mungkin caranya sekarang begitu, tapi nilainya adalah dia tetap minta izin menyampaikan kepada orang tuanya. Ayo pada nilainya. Ya sekali lagi pada nilainya. Seperti adik-adik pakai udeng, pakai senteng, pakai kain sembahyang, itu nilai-nilai filsafatnya sangat tinggi. Yang cewek juga kalau masuk ke sembahyang rambutnya harus diikat, nggak boleh megambahan. Semua itu harus dilihat. Itu namanya apa? Acara tradisi atau budaya. Yang sekarang ini lagi digetolkan kan, ayo kita menjalankan lokal jenis ya, lokalnya budaya kita ya. Nah kemudian yang terakhir, budaya ternyata sulit aku Pak D. Kadang-kadang aku sudah melakukan budaya gini tapi dari yang lain tak suka ya apa? Yang terakhir adalah apa? Atmanastuti. Atmanastuti itu apa? Apa yang kita lakukan tidak membuat orang lain sedih, tidak membuat orang lain marah, tidak membuat orang lain tersinggung. Itu berarti kita sudah mengerti dengan kebenaran. Matanya renge sarwa diaya para matan ding sinanggah dharma, teles renge nante supua nante teriati, ikang kadi nguni weh ring mami, sasing tanayun riawate, yatike tan ulahaken ring len. Itu sumber kebenaran yang terakhir paling gampang. Matanya renge sarwa diaya, perhatikanlah perbuatannya awak dewi. Perbuatan kita ini kita perhatikan, kita analisa. Pada saat mau tidur kayak tadi siang aku kok lagi sama si Dewi, aku ngomong Dewi kok moro-moro ngalih yo, opo yo. Oh mungkin kata-kataku tadi ada yang salah. Itulah artinya. Apa yang kita lakukan tadi siang yang mungkin
secara kita tidak sengaja, tapi teman kita kan nggak enak ya kalau lagi ngobrol moro-moro ditinggal, kan nggak enak ya. Berarti ada sesuatu yang nggak beres dengan diri kita. Kita perhatikan perbuatan kita, tapi mengacu kepada ikan kadi muniweh ring mami seperti yang telah diajarkan sebelumnya melalui kitab suci leluhur atau dari nasihat orang tua kita. Seasing tanayun riawate ya tika tan ulahaken ringlet, segala sesuatu yang tidak kita sukai jangan dilakukan pada orang lain. Ya, itu pasti benar. Awak dewe nggak seneng dipendelii, ya ojo mendelii koncone, ojo mendelii kau. Ya, awak dewe nggak seneng diutangi, ya ojo ngutang. Awak dewe nggak seneng ngerasani, ya ojo ngerasani, ya. Sederhana itu sudah paling gampang. Berarti perbuatan kita sudah benar. Benar dulu. Benar karena benar itu belum tentu baik. Tan ikang ajuar adua katikang mitia ngarania tuh. Belum tentu kita ngomong benar itu hasilnya baik. Satu contoh. Anak kos misalnya ya. Wis tanggal 15 ini, tanggal 15. Wesley belum datang, kiriman duitnya belum datang dari bapak karena panennya gagal mungkin. Saya sudah biasa dengan jero mangku misalnya, guyonan ngomong, ngomong kayak biasa lewat Surabaya dulu. Karena saya lagi jutek, nggak ada duit, Wesley gulung teko, jero mangku guyon kayak biasa, lu bisa jadi saya marah lu, ya kan? Artinya apa? Belum tentu yang jero mangku katakan benar itu baik bagi saya. Karena hati tergantung hati kita. Oleh karena itu berhati-hatilah ketika kita berbicara. Nek ngelok koncone merengut ojo diguyoni, isok dia jawab sandal harus dilihat juga ya. Artinya begitu, perhatikan perbuatan-perbuatan kita ya. Dharma, lulus dari sekolah ini ngerti dengan dharma, ngerti dengan kebenaran. Ya, dharma. Seorang murid dharma yang agama Hindu apa? Catatan saya adalah jangan sekali-kali meninggalkan ajaran dharma ya. Jangan sekali-kali. Ya sastra widil utsrija wartate kamakarata nasasidim awapnoti nasukam naparamam gatim. Itu efek kalau kita meninggalkan ajaran kitab suci Weda, ajaran dharma. Orang yang meninggalkan ajaran dharma nasastra widin ursija wartate kamakarata hanya menuruti nafsu kama. Ya mungkin pacare saking wahyune sugih pisan. Wis gak apa-apa wis aku tak pindahin melok DE. Oh, salah satu. Tapi di sini enggak ada ya kayak gitu nanti ya. Swear lu ya, janji lu ya. Nah, atunggara. Nasasidem awapnoti, dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Sidi itu kesempurnaan. Nasukam kebahagiaan, naparamam gatim atau tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi kita apa? Moksa. Tidak akan, moksa itu artinya kebebasan, bahagia, sukacita itu. Jangan pikir moksa itu setelah meninggal kok. Nah, dalam hidup juga kita bisa mencapai moksa yang namanya jiwa mukti namanya. Jiwa mukti, kebahagiaan ketika kita masih hidup. Apa yang kita inginkan sudah dapat kita capai. Itu kebahagiaan. Lagi di jalan tol, bawa pipis, ternyata rest areanya sudah dekat, kita bisa pipis di sana. Oh, enteng kan? Itu moksa. Bayangkan kalau ngempet pipis sampai 2 jam, lo rasanya neraka itu moksa. Salah satu moksa. Adik-adik ternyata, Bu, aku tukono HP po, koncoku HP-nya api-api. Oh, ditukono HP ibune dah. Itu moksa. Tapi moksa jiwa mukti tidak akan pernah habisnya. Ingat itu. Oleh karena itu batasi keinginan ya. Batasi keinginan. Karena keinginan itu tidak ubahnya seperti api yang menyala oleh bensin. Semakin mau sirami bensin ya semakin besar apinya. Nafsu juga gitu. Wis ditukono HP sitok, delok koncone duwe loro, koncoku duwe loro, aku tuku sitok mana lho. Terus oleh duwe loro jaluk telu. Tapi ada sesuatu yang kalian tidak harus dipuas, adalah belajar. Ya, itu jangan pernah puas. Terus aku tak selesai S1 aja, jangan. Terus belajar. Itu jangan sampai pernah puas sampai kita
meninggal nanti ya. Oke, Dharma sudah ngerti ya, Dharma ya. Ngerti dengan kebenaran, ngerti benar salah itu ya apa sih? Kemudian yang kedua ya Dharma, sila. Sila adalah sila apa? Perbuatan ya. Pancasila 5 perilaku. Trisila 3 sila. Susila perbuatan yang baik. Jadi sila. Sekarang setelah mengerti Dharma, ada-ada melakukan. Sekarang ini kan banyak yang ngerti tok, ngomong tok, tapi nggak melakukan ya. Kewajiban dalam agama Hindu apa? Yang paling utama sembahyang 3 kali. Lo sudah nggak sembahyang 3 kali adik-adik? Loh, ya besok aja perbaiki silonya supaya menjadi 3 kali ya. Sembahyang pagi jam berapa? Tak tanya dulu. Iya tak. Sembahyang pagi disebut apa? Kan? Kalau teman kita sembahyang pagi disebut apa? Subuh ya. Sembahyang subuh kita disebut Pratah Samdhya namanya. Pratah Samdhya. Jam 03.45 sampai 06.00 waktu Brahma Mahurta namanya. Boleh sembahyang jam 7 ya boleh daripada orang. Sang widi leci ono ya kan. Apa ya. Tapi sembahyang bagus Brahma Mahurta pada saat 03.45 06.00. Karena pagi itu kita Brahma, kita mohon pada Brahma, pada Tuhan Sang Widi dalam wujud sebagai Brahma agar kita apa? Brahma fungsinya sebagai apa? Pencipta. Agar kita mampu menciptakan sesuatu yang baik yang akan kita gunakan melewati 24 ke depan ini, 24 jam. Jangan ngomong besok dulu. Supaya kita bertahan di jalan Dharma, menciptakan sesuatu yang baik untuk kita perjalanan dalam 24 jam sampai ketemu besok paginya. Kita mohon pada Brahma, disebut dengan Brahma Mahurti. Mohon pada Brahma sebagai pencipta. Ya, itu menumbuhkan sifat satwika, sifat utama. Siang hari jam 12 disebut Surya Madhyanika. Jam 12.00 jam sampai 12.59, jangan menginjak kepada jam 1.00. Artinya apa? Di sana kita mengendalikan sifat rajasika kita. Mungkin kita lagi ngetop-ngetopnya, lagi cantik-cantiknya, lagi kaya-kayanya, kita harus ingat diri, artinya. Atau mungkin kita lagi down, ya kita juga ingat dengan keadaan itu adalah pahala atas karma kita. Begitu sukses lupa diri, begitu gagal juga lupa diri, ngambil jalan pintas, gantung diri atau minum racun. Ya enggak, siang hari kita juga mengendalikan keinginan nafsu kita. Kemudian sore hari disebut dengan Sandyakala Upasana atau Sayam Samdhya 18.00 sampai 20.00. Di sana mengendalikan sifat tamasika. Jadi di sana mengendalikan sifat-sifat malas kita, ayo kita kendalikan, ayo kita istirahatkan. Dikendalikan bukan berarti sifat malas itu diopeni, dipelihara gitu, enggak. Ayo dikendalikan kapan kita harus diam, kapan kita harus bergerak, kapan kita harus penuh dengan rajasika semangat, itu artinya dikendalikan, ngerti dengan waktu ya. Nah itu kewajiban sila. Kewajiban sekarang adik-adik sebagai mahasiswa apa? Loh, tadi saya cerita dengan Jero Mangku, ngerti dalam Purana ngerti karna ya, karena ya. Karena ahli memanah enggak? Ahli. Karena pernah belajar enggak sama Drona? Enggak. Tapi kenapa dia kok pinter? Sangat saya sampai merinding. Ya, artinya begini, ketika kita belajar itu, ojo nek ono guru tok belajar, ojo nek guru ngekei tugas tok sinau, enggak. Tidak ada gurunya, ayo belajar. Karena kan begitu, mesti Dorna kan enggak ada, tapi dia terus belajar. Artinya begitu. Ono dosennya lek wajib buka, ono bapakku lek rajin sinau. Gila enggak ono bapak wewe anto ya. Enggak begitu ya di sini ya. Nah, ya itu pelajaran yang perlu kita jalankan. Ayo belajar dengan sungguh-sungguh
Meskipun gurunya nggak ada, meskipun nggak dikei tugas, ya ayo baca. Sekarang baca itu gampang kok ya, nyari pengetahuan ada di tangan kok. Tentang apa? Camang Sari, ketik coba. Mbah Google pasti ngandani kok. Mbah Google nggak pernah bohong. Malah di sana nyari apa namanya kriteria seorang kekasih. Wah, carilah ketemu nanti di sana. Yakin ya? Sudah punya kekasih belum? Oh ada. Belum satu paling ya. Ya, sila adalah perilaku tingkah laku menjalankan. Kewajiban seorang siswa, halo? Kewajiban seorang siswa, etika seorang siswa di dalam kitab Bhagavad Gita ada ayat 4 sloka 33 mengatakan Tadwidi pranipatena sewaya upadeksyanti te jenanam jenenane tatwa darsibi. Nanti baca Bhagavad Gita 4 sloka 33. Tadwidi pranipatena, ketika kita ingin belajar mengetahui pengetahuan, upadeksyanti, mendekat, upa itu dekat, mendekatlah pada seorang guru, mendekatlah pada orang yang bijaksana, melayani dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Jangan ngetes, tak tesirek dosenku, Kak, bertanya karena memang kita tidak. Maka guru itu akan mengasih tahu. Jenengan tatwa darsibi, dia akan mengetahui tatwa kebenaran itu akan dikasihkan, diajarkan. Ya, itu kewajiban seorang siswa. Nah itu sila, perilaku menjalankan. Ngerti dharma, sekarang ayo dijalankan. Yo dharma sila. Kemudian siapa yang datang? Yo dharma sila, sekarang jita manaroso, mengendalikan kemarahan dan kesombongan, mengendalikan tidak sombong dan tidak marah artinya. Setelah lulus S1 artinya kita tahu nanti jangan kita sombong, ayo kita tetap rendah hati. Seperti saya katakan di awal tadi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Nirdoso naiwa jayate. Kita lahir ke dunia ini karena tidak sempurna. Kalau kita sudah sempurna pasti kita mencapai moksa. Oleh karena itu ayo kita terus belajar, kita terus rendah hati ya. Bagaimana mengendalikan? Ada berapa kesombongan dalam agama Hindu? Disebut dengan Sapta Timira, 7 kesombongan. Merasa sekarang cantik, ganteng, nggak gelem bergaul ambek koncone sing biasa, dia nggak ngerti. Naik 50 tahun lagi, 50 tahun lagi ya apa? Keriput tuwek kabeh. Ojo, makanya oleh karena itu ayo kita biasa saja ya. Pada akhirnya kita juga akan menjadi apa? Suruh deketi kita nggak berani kok nanti terakhir ya. Girap-girap ya. Ya itu adalah Jito manaroso. Jadi ayo kita atasi kesombongan, ayo kita atasi kemarahan kita. Dengan jalan apa? Dengan senantiasa ingat dengan sayang Widi, senantiasa bahwa kita adalah tidak sempurna. Ya. Kemudian Jito Widya Winira, Widya sekarang. Widya itu adalah apa? Widya. Widya ini lebih kepada bijaksana. Bukan bijaksini ya. Bijaksana itu artinya menghormati, menghargai, mendahulukan orang lain, itu bijaksana. Kalau bijaksini ya, sini yang utama. Di sini yang nomor 1 itu bijaksini. Ayo kita menjadi orang yang bijaksana. Kamu masuk dikit, kasihan nih panas, masih ki mas, masuk dikit. Jijik lama soalnya ki suwe ki. Kemudian Widya tadi bijaksana. Bagaimana ciri-ciri orang bijaksana? Bukan dalam omongan saya. Bagaimana ciri orang bijaksana? Di dalam Bhagavad Gita ada ayat 2 sloka 56 itu mengatakan Dukesanu dwigna mana sukesu wigatas pria viteraga baya krodos titadir munir uciate. Dukes anu dwigna mana, jadi ketika gagal dia tidak bersedih. Ketika gagal itu dia biasa. Ketika berhasil juga gitu, dia tidak terlalu gembira. Sukesu, witeraga, wite itu keterikatan, keterikatan dengan diri, witeraga. Jadi apa-apa mana tidak apa eman gitu loh.
Padahal di rumahnya sudah nggak kanggo itu, dikasih orang eman ojo wis dike apa istilahnya pelit lah gitu loh, Peter Raga. Bahaya itu tidak takut. Itulah orang yang bijaksana, karena dia sudah berpengetahuan sehingga dia tidak takut. Bukan berarti berbuat salah terus takut, tidak. Karena sudah di depan tadi mengerti dengan dharma, menjalankan dharma, tidak sombong dan rendah hati, akhirnya apa? Menjadilah orang yang bijaksana. Ingat, bijaksana bukan bijak sininya. Nah, gitu. Ciri-cirinya tadi sudah, yes. Widya Winira Pranapatapi. Nah, Pranapatapi ini adalah bersahabat dengan penuh cinta kasih. Ya, bukan bersahabat karena ono karpe. Ya, ono kan yang begitu. Temennya pinter ini, wis, wih dideketin, nah gitu ya. Anak sekolah kan gitu. Zaman saya sekolah juga gitu. Konco pinter mesti koncone pinter mesti koncone akeh kabeh. Oh, ben ujian dicontohi. Tapi kita tidak. Ayo bersahabat dengan siapapun. Karena apa? Karena apa kita bersahabat dengan siapapun? Wasudaiwa kutumbakam, karena kita bersaudara. Ayam bandur ayam, netiga nana lagu cetasam. Udara cari tanam tahu, wasudaiwa kutumbakam. Madukya Upanishad ada yang 6 sloka 71. Jadi orang yang rendah hati, orang yang memiliki budi pekerti, mengatakan kita semua adalah saudara. Orang yang angkuh dan sombong mengatakan hanya kamu saudaraku, yang lain bukan. Kenapa kita harus bersaudara pada semua orang? Karena inti dari kita adalah semuanya sama. Siapa? Siapa diri kita yang sesungguhnya? Sang Atman. Siapa Atman itu? Percikan dari Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Adik-adik, bukan diciptakan dari tanah, bukan diciptakan dari batu, tapi Tuhan membelah dirinya menjadi dua. Berdua Atmanodeham Ardena Purusebawat, Ardena Naritasa Wirayamo Semerijat Prabu. Jadi Tuhan memecah dirinya menjadi dua, sama besar. Ardena Purusebawat, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ardena Narit Wirayamo Semerijat Prabu, di sanalah akan tercipta kecemerlangan. Terus. Ya. Artinya apa? Perbedaan itu menciptakan kecemerlangan, ya. Ya apa tidak? Kok luyur? Semangat. Nah, semangat. Kurang dikit lagi. Ya. Wirayama. Nah, ini kan kalau bayangkan kalau laki-laki semua kan tidak enak, harus ada perempuannya. Itu artinya kecemerlangan. Jadi kita akan penuh sukacita, ya. Kemudian, nah ini yang terakhir wis. Kalau wis ngantuk wis terakhir. Tadi adalah bersahabat dengan penuh cinta kasih. Yang terakhir adalah swadara tusta paradara warji. Apa artinya? Hormat dan setia kepada semua wanita. Oh ya, wanita. Ingat tuh yang cowok-cowok, hormat dan setia kepada seorang wanita. Mbok ibu kita, mbok adik kita, mbok teman kita. Karena apa? Keberhasilan dari usaha siapapun adalah ketika seorang wanita dihormati. Kitab Manusumerti ada ayat 3 sloka 56. Oh, Pak Gede ngomong tok, Pak Gede nggak ada sumbernya. Baca Manusumerti ada ayat 3 sloka 56 mengatakan, Yatra narsiantu pujiante ramante tate dewata. Yatrai tastu na pujiante sarwo talah kriya. Pasti pernah dengar. Di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa hadir. Tuhan itu hadir memberkati, memberikan wanunugraha pada keluarga itu, pada orang itu. Ya traitastu na pujiante sarwo talah kriya. Ketika wanita disia-siakan, wanita tidak dihormati, wanita dilecehkan, tidak ada yadnya, tidak ada pahala, karma yang berpahala.
Makanya laki-laki jangan berani sama wanita ya. Harus hormat. Ya, wanita itu Hindu itu sangat menempatkan wanita itu di tempat yang terhormat. Pandawa dibuang 12 tahun waktu perang Bharatayuddha, kenapa? Salah satu karena mengorbankan Draupadi dalam taruhan main dadu. Lah masa bocor dia di taruhan ya kurang ajar ya. Akhirnya apa dia? Menderita 12 tahun dibuang. Korawa hancur kalah dalam perang Bharatayuddha salah satu karena apa? Karena menyeret Draupadi dalam perang dadu. Ya kan, Draupadi diseret ditelanjangi kan? Artinya dia tidak menghormati wanita. Itu hati-hati dengan seorang wanita ya. Namun wanita juga dengan demikian, wanita juga ayo perbaiki, benar nggak saya menjadi orang yang harus dihormati, yang harus dihargai. Ayo berperilaku yang santun, wanita itu mesti penuh dengan lemah lembut ya. Nanti materi saya mungkin ditunggu dari pesan Dharma di DPH Jawa Timur, keutamaan seorang wanita. Satu, yang kedua adalah tugas berat seorang wanita, mana, masak dan macak. Oh, tugas berat itu. Ya. Nah, oleh karena itu, siapa wanita yang ada di sekitar kita? Salah satu adalah ibu ya, ibu kita. Orang tua kita, ibu kita. Rata-rata ini ibu itu mesti di nomor 2 kan ya di rumah ya. Ya, benar ya. Nek bono bapak itu wedi apa yo. Coba anak ibu itu mesti anak kadang-kadang wani, anak kecil saya begitu. Nek anak ibu ngono wis enggak tak reken kadang-kadang. Padahal apa? Sorga ada di telapak kaki seorang ibu. Oleh karena ibulah dihormati. Bagaimana menghormati seorang ibu? Ayo ikuti nasihatnya. Di dalam lontar Kunti Parwa ada mengatakan saksat seakah seperti ini buat ning hutang negate ring yayah bibi kasampurna dening sembah bakti. Hutangmu dengan ibu itu seperti langit dan bumi banyaknya. Kasampurna dening sembah bakti akan lunas atau dibayar ketika kamu menyembah atau bakti kepada orang tuamu. Ya. Sarasca Musa Sloka 250 juga ada 4 hal yang dapat pahala bakti dengan orang tua. Niham palaning kabaten rewang atuhu pat palania. Kirti ayuse bala yase. Lebih lanjut nanti buka Sarasca Musa Sloka 250 ya. Di sana pahala bakti pada orang tua. Nah, seorang ibu dalam agama Hindu ingat tidak saja orang tua kita, siapapun itu. Walaupun dalam agama Hindu ada 4 sebenarnya disebut 5 disebut dengan panca mata. Mata itu T-nya 2 itu ibu. Jadi 5 ibu. Ada disebut dengan dewa mata. Tuhan itu sungguhnya adalah ibu kita, ibu alam semesta, dewa mata. Kemudian yang kedua deha mata, ibu yang melahirkan kita. Kemudian weda mata, ilmu pengetahuan. Ingat pengetahuan ini kalian belajar dengan ibu. Ibu siapa? Dewi Saraswati ya. Kemudian bumi mata, alam semesta ini adalah juga adalah ibu Pertiwi. Ya kan? Apa yang bisa kita pelajari dari Ibu Pertiwi? Ibu Pertiwi itu menerima siapapun yang hadir. Kalian kalau misalnya lari, kan ini tinggal di Malang. Kalian misalnya lari ke Surabaya, pernah nggak ditolak oleh bumi di sana? Enggak kan? Itulah bumi. Oleh karena itu kita tiru. Ayo kita menerima siapapun, apapun yang ada dalam diri kita. Ayo terimaan. Itu keunggulan yang disebut dengan bumi. Kemudian yang terakhir adalah desa mata. Desa itu kebenaran yang berlaku di satu daerah itu. Nah, adik-adik, karena sudah kelihatan juga mengantuk ya, nggih Pak Agung Suksemo. Jadi kesimpulannya adalah setelah kalian sekolah lulus Santika Dharma, hendaknya menjadi orang yang sadujana, orang yang baik, orang yang bijaksana. Cirinya adalah mengerti dengan Dharma, sila melakukan Dharma itu, tidak sombong dan rendah hati, bijaksana, bersahabat dengan siapapun dengan penuh cinta kasih, hormat dan setia kepada setiap wanita. Dengan demikian, saya yakin
Nah, tasya baru mesti kijit, kita tidak akan takut kemanapun, dimanapun, dengan siapapun. Ya, siap ya? Astunggara, dipegang janjinya nanti lulus dari setah. Ya, demikian adik-adik yang Bapak saya dapat sampaikan. Om Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Santir Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu, Manggala itu pemimpin, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Om Aristani Me Sarwo Atmo Ani Bersta, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.